Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Monafatan, NIM G00231155 dari kelompok A7. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faring terlebih dahulu. Jadi untuk struktur faring itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nasofaring, lalu berlanjut ke orofaring dan juga laryngofaring. Jadi faring itu sendiri merupakan sebuah saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan antara kavitas nasi atau rongga hidung lalu kavitas oris atau rongga mulut menuju ke laring dan juga esofagus. Nah, yang pertama ada nasofaring. Nasofaring ini dia terletak setinggi VC vertebra cervicalis 1 sampai vertebra cervicalis 2 di posterior nasus atau di belakang hidung dan superior dari palatum molar. Jadi dia itu yang menghubungkan antara rongga hidung dengan lanjutan ke saluran berikutnya. Lalu yang berikutnya ada orofaring. Nah, orofaring ini dia terletak di posterior cavum oris atau di belakang rongga mulut. Jadi dia itu keberlanjutan dari rongga mulut. Nah, dia itu terletak setinggi vertebra cervicalis 2 sampai vertebra cervicalis 3. Ya, yang terakhir ada laryngofaring. Dia itu terletak di posterior laring atau di belakang laring. Setinggi vertebra cervicalis 3 sampai 5. Lalu di sini bisa dilihat yang warnanya ungu ini yang bagian nasofaring, yang biru atau hijau ini orofaring, dan yang oranye ini laryngofaring. Jadi yang nasofaring itu dia tuh menghubungkan antara, di sini ada yang namanya coana, dia menghubungkan antara rongga hidung dengan faring. Kalau yang orofaring dia itu menghubungkan antara rongga mulut atau kavitas oris dengan faring. Nah, kalau yang laryngofaring dia itu keberlanjutannya. Misalkan udara masuk dari sini, masuk ke hidung, lalu ke nasofaring, lanjut ke orofaring. Nah, nanti kalau lanjut ke laryngofaring dia akan masuk ke trakea. Tapi kalau makanan, kalau dia masuk ke rongga mulut lalu ke orofaring, nanti epiglotis ini akan nutup, terus dia bakal turun ke esofagus. Mungkin itu buat faring. Lanjut ke struktur eksterna interna jantung. Yang pertama ada struktur eksternalnya. Nah, jantung itu sendiri terbagi menjadi misalkan dari luar itu dapat diidentifikasi ada apex jantung. Nah, apex jantung. Terus di belakang itu ada basis jantung. Lalu dia ada 3 fasies yang menghadap ke depan. Di sini yang menghadap ke sternum dan costae itu disebut sternocostalis. Terus di kanan kirinya yang menghadap ke paru-paru itu disebut fasies pulmonalis, yang kiri sinister, yang kanan dexter. Terus kalau yang menghadap ke bawah yang ke diafragma itu disebut fasies diafragmatica. Lanjut, itu buat eksternanya. Gitu fasies internanya skeleton cordis dulu. Untuk skeleton cordisnya dia itu ada, jadi apa sih skeleton cordis? Skeleton cordis itu merupakan suatu rangka jantung yang fungsinya sebagai tempat melekatnya miokardium, terus tempat perlekatannya dari kuspit atau katup, dan juga sebagai isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, skeleton cordis itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada annulus fibrosus yang jumlahnya ada 4, lalu ada trigonum fibrosum ada 2, lalu ada septum membranacea. Annulus itu yang lingkar-lingkar ini ada 4, ada
annulus anterioventricularis dexter yang ini, lalu ada annulus atrioventricularis sinister yang ini, lalu ada annulus valva aorta yang ini, dan ada annulus valva trunci pulmonalis. Ini sama. Oke, lanjut ke trigonum fibrosumnya. Untuk trigonum fibrosumnya itu merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Nah, itu ada dua, dexter dan juga sinister. Yang trigonum fibrosum dextrum itu letaknya dia di antara ini yang dexter, ini yang sinister. Kalau yang dexter itu dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus fibrosus atrioventricularis dextra, antara ini dan ini. Kalau yang sinister yaitu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra, antara ini dan ini. Lalu kita ke struktur interna jantung. Yang pertama kita bahas dari atrium dexternya terlebih dahulu. Buat atrium dexter itu yang di sini, apa aja yang perlu dibahas? Yang pertama, dia itu ada bagian halus dan bagian kasarnya. Kalau bagian halus itu dia disebut sinus venarum cavarum, dan yang bagian kasarnya itu disebut dengan auricularis dextra yang terdiri dari musculus pectinati. Nah, bagian halus dan kasar ini dipisahin lagi oleh struktur yang namanya crista terminalis dan juga sulcus terminalis. Bedanya apa? Kalau crista terminalis itu yang memisahkan di bagian dalam, kalau yang sulcus terminalis itu yang memisahkan di bagian luar. Terus ada apa lagi di atrium dexter? Ada fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan lanjutan dari foramen ovale pada saat kita masih janin. Jadi foramen ovale yang menutup nantinya menjadi fossa ovalis. Lalu ada ostium ave dextra, ada ostium sinus coronalis, dan juga ostium vena cava inferior. Nah, atrium dexter ini kan sebagai tempat menerima darah yang kotor. Nah, nantinya dia itu akan dimuarai oleh empat vena. Yang pertama ada vena cava superior yang akan masuk ke atrium dexter melalui ostium vena cava superior. Lalu ada vena cava inferior yang masuk melalui ostium vena cava inferior. Lalu ada sinus coronarius masuk melalui ostium sinus coronarius, dan juga yang terakhir ada vena cordis minimae yang masuk melalui foramina venarum minimarum. Oke, itu buat atrium dexternya. Kita lanjut ke ventriculus dexter yang ini. Nah, di ventriculus dexter ini itu terdiri atas satu ruangan kasar yang biasanya disebut dengan trabecula carnae. Nah, ini tadi yang memisahkan antara atrium dexter sama ventricle dexter. Ini ada katup tricuspid. Nah, trabecula carnae itu terbagi lagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada musculi papillaris. Ini. Lalu ada trabecula septum marginalis. Lalu ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, di ventricle dextra ini itu dia akan memompa darah menuju pulmo atau paru. Maka nanti akan ada sebuah pintu. Di sini ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan ventricle dextra ini dengan vena pulmonalis. Oke, itu buat ventricle dextra. Lalu kita ke atrium sinister. Nah, atrium sinister ini dia itu tempat
masuknya darah bersih, tempat pengiriman darah bersih yang udah dibersihin dari paru, nanti dia bakal masuk ke atrium dexter. Nah, atrium dexter ini dia itu atrium sinister ini dia itu terdiri atas sinusoidum cavarum dan juga auricula yang sinistra. Nah, di sini juga ada ostium avex sinistrum, lalu ada fossa ovalis dan valvular foraminus ovale. Nah, pada fossa ovalis juga karena foramen ovale itu kan menghubungkan antara atrium dexter dan juga atrium sinister, jadi ketika dia nutup maka ada di dua sisi juga. Nah, dia juga dimuarai oleh 4 vena. Yang pertama ada 2 buah vena pulmonalis dextra, lalu ada 1 vena pulmonalis sinistra yang superior dan 1 vena pulmonalis sinistra yang inferior. Itu buat atrium sinister. Sekarang kita ke ventricle sinister. Yang ventricle sinister itu dia merupakan pembentuk apex cordis tadi yang ada di sini, apex cordis. Lalu miokardiumnya lebih tebal karena dia akan memompa darah ke sistemik seluruh tubuh. Makanya dia butuh kekuatan yang lebih besar untuk melakukan kontraksi. Terus ada ostium aorta tadi, pintu ke aorta untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh, dan ada musculus papillaris juga. Itu buat struktur internal jantung. Udah, sekarang kita lanjut ke diafragma. Oke, diafragma. Jadi yang pertama, diafragma itu merupakan pembatas antara kavitas thoracis dan juga kavitas abdominis atau rongga dada dengan rongga perut, berarti diafragma. Nah, diafragma itu ada 2 bagian, ada pars yang muscularis yang di bagian perifer dan juga ada centrum tendineum yang di bagian sentral. Nih, ini bagian perifer, di bagian perifer ini. Nah, itu kan merupakan yang bagian pars muscularisnya, dan yang di bagian sentral ini nih. Nah, itu merupakan centrum tendineumnya. Oke. Nah, ada apa aja sih di diafragma ini? Yang pertama kita bahas dari pars muscularis terlebih dahulu. Jadi pars muscularis itu terbagi menjadi 3 pars lagi. Ada pars ternalis, ada pars costalis, ini pars ternalis, ada pars costalis, dan juga ada pars lumbalis. Oke. Nah, berikutnya kita ke bagian centrum tendineumnya ini. Jadi centrum tendineum ini bakal ada beberapa struktur penting. Yang pertama ada ini foramen vena cava morgagni. Oh, sebenarnya itu doang sih yang di centrum tendineum, sisanya nggak di centrum tendineumnya. Terus bakal intinya di diafragma bakal ada beberapa struktur penting. Lalu ada hiatus esophagus, dan juga ada hiatus aorticus. Mana ya hiatus aorticusnya? Ini. Oke. Nah, yang bagian foramen vena cava morgagni ini dia itu terletak setinggi VTH 8, vertebra thoracalis 8. Lalu yang esophagus dia itu terletak setinggi vertebra thoracalis 10. Yang aorticus dia itu terletak setinggi vertebra thoracalis 12. Nah, kalau yang foramen vena cava morgagni ini dia bakal dilewati oleh vena cava inferior, nervus venicus dexter, dan juga vasa lymphatica. Kalau yang esophagus dia bakal dilewati oleh oleh esophagus, nervi vagi, dan juga ramus esophageal, arteri gastrik, dan juga arteri gastrika sinistra. Dari arteri gastrika sinistra. Nah, buat yang aorticus dia bakal dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, dan juga vena azygos serta hemiazygos. Kita lanjut ke
mediastinum. Oke, jadi ini adalah mediastinum. Lihat dari samping. Mediastinum itu merupakan ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuralis. Jadi sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis dari sini atau angulus ludovici sampai ke discus invertebralis, vertebra thoracalis 4 dan 5. Nah, ini disebut dengan transversus thoracic plane yang akan membagi mediastinum itu menjadi dua bagian, yang superius dan juga yang inferius. Nah, yang inferius ini bakal dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu mediastinum inferius anterior, mediastinum inferius media, dan mediastinum inferius yang posterior. Ada apa aja di dalam mediastinum ini? Oke, jadi buat mediastinum inferius ini bisa dilihat bahwa ada yang superius ini ada timus di sini, lalu ada trakea yang ini, lalu ada esofagus yang ini, ada arcus aorta dan ketiga cabangnya, dan masih banyak lagi. Lalu untuk yang mediastinum inferior kan terbagi jadi 3. Yang anterior yang depan ini intinya akan ada sisa timus, noduli limfatiki dan lemak serta jaringan ikat longgar. Buat yang media ini udah jelas ada core, terus ada perikardium sebagai pengurus core, terus ada nervus phrenicus, ada pangkal aortanya tadi dan lain-lain. Untuk yang posterior itu akan ada pleura esofagus ini, aorta thoracica ini, ductus thoracicus, thrombus sympathicus dan lain-lain. Mungkin itu. Tadi untuk mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Jadi katup jantung itu dia itu sifatnya kayak pintu. Kenapa kayak pintu? Jadi ketika tekanan di belakang katupnya itu lebih besar daripada tekanan yang ada di depan katup, maka dia akan membuka supaya yang di belakang itu bisa ngalir, bisa keluar dari bagian belakangnya itu. Tapi ketika katupnya itu yang di depan lebih besar tekanannya dibanding yang di belakang, maka dia akan menutup. Betul. Oke, mungkin sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.